Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, anak yang hilang tercatat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tapi terus terang nanti ayat-ayat itu tidak saya tampilkan karena sudah terlalu umum, kita akan langsung mengkupasnya. Tetapi sebelum kita membahas mengenai perumpamaan itu, kita perlu tahu struktur daripada Injil Lukas. Berdasarkan format penulisannya, sebetulnya secara sederhana Injil Lukas bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus dan berfokus di daerah Galilea. Itu mulai pasal 1 sampai dengan pasal 9. Itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kita perhatikan ayatnya berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mungkin kita bertanya, kenapa Galilea tidak disebutkan? Karena selama 3 tahun sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, fokus pelayanan dia ada di Galilea. Tetapi bagian yang kedua, itu mungkin hanya beberapa bulan atau bahkan cuma beberapa minggu toh. Dengan fokus ke Yerusalem untuk berkorban di atas kayu salib. Dan itu dimulai dari pasal 9 juga, tetapi ayat 51. Bunyinya demikian. Ketika hampir tiba waktunya Yesus diangkat ke surga, yang mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi mulai pasal 9 ayat 51, itu masuk ke bagian yang kedua di mana fokus pelayanan Tuhan Yesus ada di Yudea, bahkan khususnya Yerusalem. Maka ketika kita mau membahas mengenai perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang, kita harus terlebih dahulu mampu menangkap kesan sempitnya waktu dan kesempatan serta perasaan ketergesaan Tuhan Yesus untuk segera bisa sampai ke Yerusalem. Kalau kita belum mampu menangkap hal ini, sangat boleh jadi kita bisa salah tafsir terhadap semua perumpamaan-perumpamaan dan gerak-gerik Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, kalau kita bandingkan, saya sebutkan saja, di dalam Injil Lukas pasal 17 dicatat, ada 10 orang kusta itu berteriak-teriak dari kejauhan, ya Tuhan kasihanilah kami, ya Tuhan kasihanilah kami. Mereka tidak berani mendekat. Itu bisa dipahami. Sebab mereka sadar sekujur tubuh mereka penuh dengan kusta dan itu najis mendekati orang-orang yang sehat. Tetapi kita tahu berkali-kali dalam Injil Matius, Lukas maupun Markus dicatat Tuhan Yesus itu mendekati orang-orang bahkan yang sakit kusta, tumpang tangan menyembuhkan. Tetapi dalam kasus ini Injil Lukas pasal 17, ketika 10 orang kusta itu berteriak-teriak dari jauh, Tuhan Yesus juga jawabnya cuma dari jauh. Doakan pun tidak. Cuma ngomong apa? Pulanglah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Kenapa seperti itu kelewatan ya? Karena ketergesaan untuk segera sampai ke Yerusalem. Nah, di dalam kondisi yang seperti inilah, maka Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan anak yang hilang. Tetapi konteksnya perlu kita lihat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 demikian bunyinya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 3, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi konteksnya jelas sekali. Dalam kondisi Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, bahkan sebetulnya dia pernah dibocorkan kepada Tuhan Yesus
kasak kusuk yang sudah kuat beredar dan itu bukan hoax. Bahwa orang-orang Farisi bersekongkol dengan Herodes hendak membunuh Tuhan Yesus. Maka beberapa orang Farisi yang masih punya sedikit hati nurani menemui Tuhan Yesus dan berkata, menyingkirlah engkau. Jangan teruskan perjalanan ke Yerusalem. Itu dicatat dalam Injil Lukas pasal 13. Tetapi Tuhan Yesus tetap berkata, enggak, aku tetap akan pergi ke Yerusalem apapun resikonya. Maka dalam konteks yang seperti inilah, dia juga memakai kesempatan sambil terus menuju ke Yerusalem, ketemu dengan orang-orang berdosa, pemungut-pemungut cukai, maka Tuhan Yesus menghimpun mereka mengajar. Karena apa? Kesempatan tidak banyak lagi. Waktu sudah semakin sedikit. Tetapi celakanya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru marah-marah. Maka dalam kondisi seperti ini dikatakan lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Tetapi saudara sebetulnya dari pasal ayat 4 sampai dengan ayat 32, kata ini itu menunjuk kepada 3 perumpamaan. Yang pertama yaitu perumpamaan domba yang hilang, mulai ayat 4 sampai dengan ayat 7. Lalu perumpamaan dirham yang hilang, mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dan perumpamaan anak yang hilang itu ayat 11 sampai 32. Jadi dengan kata lain pada waktu yang bersamaan ditujukan kepada orang yang sama, baik orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi maupun orang-orang berdosa yang hadir pada waktu itu, Tuhan Yesus berturut-turut menyampaikan perumpamaan 3. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ibarat sebuah cerita serial, ini 3 jilid. Maka tidak tepat kita langsung comot jilid ketiga membaca dan memahaminya tanpa mempedulikan jilid pertama dan jilid kedua. Jadi hari ini walaupun saya mengkhotbahkan tentang anak yang hilang, dapat bonus kupas juga tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Kalau enggak begitu nanti salah tafsir terhadap perumpamaan anak yang hilang. Oke, kita bicara soal domba yang hilang. Satu ayat saya baca, ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Secara realita pasti tidak ada gembala yang seperti ini. Tetapi ketika pertanyaan ini seolah-olah membutuhkan pertanyaan yang mengiyakan. Siapa di antara kamu yang kehilangan seekor domba dan tidak meninggalkan yang 99 untuk segera mencari yang seekor? Harapannya tuh jawabannya ada iya sih. Padahal kenyataannya tidak mungkin lah ada gembala seperti itu. Yang satu dicari, yang 99 ditinggalkan di padang gurun, yang satu ketemu, yang 99 hilang berapa? Tetapi itu sebetulnya mau menekankan urgensi, ketergesaan, sesuatu yang tidak bisa ditunda. Itu sebabnya yang 99 ditinggalkan. Tetapi bukan saya percaya dalam realita kehidupan soal gembala menggembalakan domba-dombanya, kejadian seperti ini tidak ada. Apalagi kalau dia cuma karyawan. Meninggalkan yang 99, mencari yang satu, yang ke satu ketemu, yang 99 hilang banyak, pulang diomelin sama bosnya. Langsung dipecat. Iya kan? Tetapi dalam perumpamaan ini sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Gembala itu siapa? Jelas, yang mencari orang berdosa. Tidak bisa tidak, gembala itu harus kita tafsir kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau gembala itu adalah Tuhan Yesus, pertanyaan kedua yang perlu kita jawab adalah domba sesat itu siapa?
Dalam konteks Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 tadi, jelas orang domba sesat itu adalah para pemungut cukai, orang-orang berdosa. Dan itu juga adalah untuk konteks kekinian kita semua. Sekarang masih ada satu lagi yang perlu kita pertanyakan. Yang 99 domba yang tidak sesat itu apa? Kalau yang satu ekor yang sesat itu menggambarkan diri kita orang berdosa. Yang 99 ekor itu dikatakan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itu dalam ayat yang kelima. Tapi pertanyaannya, adakah di dunia ini orang benar yang tidak perlu pertobatan kecuali Yesus? Tidak ada. Kalau begitu yang 99 ini perlu kita pikirkan. Menggambarkan apa? Sebetulnya sederhana. Untuk mencari orang berdosa yang 99 ditinggalkan. Berarti yang 99 itu menggambarkan semua yang ditinggalkan oleh Kristus Yesus oleh karena mencari kita. Ya. Dan itu apa? Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan untuk menekankan kondisi darurat. Tetapi 99 itu adalah untuk menekankan betapa besar pengorbanan Kristus bagi kita semua. Dia gembala yang baik bahkan sampai memberikan nyawanya bagi kita semua. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 bukankah Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Jadi 99 yang ditinggalkan Kristus sebetulnya hanya satu perbandingan yang sebetulnya kalau kita mau real ngomong 1 banding tak terhingga. Bukan 1 banding 99. Sebab yang ditinggalkan oleh Kristus kemuliaan surga. Kesetaraan dengan Allah yang ditinggalkan. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Semua kemuliaan surga. Kemuliaan yang dimiliki Kristus sejak sebelum dunia dijadikan. Dilepaskan. Bahkan sebagai gantinya penderitaan, kayu salib, bahkan nyawa. Semua dilepaskan atau ditinggalkan bagi kita. Itulah sebetulnya makna daripada 99 yang ditinggalkan oleh Kristus. Gembala yang baik. Setuju kita untuk bertanya, siapa aku ini Tuhan? Orang yang menjijikan, orang yang penuh dengan dosa. Tetapi untuk kami, untuk aku ya Tuhan, semua yang kau punya, kau tinggalkan dan tak satu pun yang kau sisakan. Dan itu semua kau lakukan untuk kami. Itu makna daripada perumpamaan yang pertama. Maka masuklah kepada perumpamaan yang kedua. Perhatikan dibuka dengan kata atau. Artinya apa? Kelanjutan daripada perumpamaan pertama. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham. Yang jika ia kehilangan 1 dirham tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Sampai ia menemukannya. Jawabannya juga iya sih. Harus dicari sampai ketemu. Kalau tadi iya sih. Harus meninggalkan yang 99 mencari yang 1 itu realitanya tidak ada. Tapi kalau yang ini realitanya ada. Ya sih, memang harus dicari sampai ketemu. Nah, 1 dirham yang hilang, itu nilainya tetap. Tidak ada bedanya dengan 9 dirham yang tidak hilang. Yang tidak hilang nilainya, nominalnya per satunya tetap 1 dirham. Yang hilang nilai nominalnya tetap 1 dirham. Cuman beda antara yang hilang dengan yang tidak hilang adalah yang tidak hilang ketahuan tempatnya di mana.
Sementara yang terhilang walaupun di dalam rumah tidak ketahuan tempatnya di mana. Dan yang lebih penting lagi, walaupun nilainya tidak berkurang, tetap 1 dirham. Yang hilang tidak dapat dipakai oleh perempuan yang memilikinya. Itu bedanya antara dirham yang hilang dengan dirham yang tidak hilang. Dalam segala hal masih sama. Perbedaannya cuman pemiliknya tidak bisa menggunakannya. Maka ketika dikatakan terhilang di dalam rumahnya, rupanya kali ini perumpamaan tentang dirham yang hilang lebih menunjuk kepada orang percaya atau anak Tuhan yang sepenuhnya hidup hanya bagi dirinya saja. Tidak pernah menyerahkan dirinya untuk sebentar saja bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Iya, dia tidak tersesat. Dia ada di dalam rumah. Tapi Tuhan tidak bisa memakainya. Seperti dirham yang hilang. Banyak domba yang hilang. Yang harus dicari. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak terhilang. Namun Tuhan menunggu kapan dia menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya di dalam perumpamaan ini dikatakan menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Artinya Tuhan sangat rindu menantikan anak-anaknya untuk dapat dipakai sebagai alat yang memuliakan Tuhan dan mencari jiwa yang tersesat. Itu perumpamaan yang kedua. Dan sekarang mari kita masuk kepada perumpamaan yang ketiga. Yesus berkata lagi. Perhatikan. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Domba. Atau perempuan manakah? Itu jilid kedua. Dan Yesus berkata lagi. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Dan seterusnya. Berarti ini jilid ketiga, jilid terakhir. Jilid penutup. Oke. Kita harus melihat 3 perumpamaan ini secara bersama-sama dulu. 100 domba hilang seekor. Berarti hilang 1%. 10 dirham hilang 1 dirham. Hilang 10%. 2 anak yang 1 terhilang. Berarti yang hilang 50%. Di dalam perumpamaan yang ketiga sebetulnya terjadi 2 klimaks. Klimaks yang pertama secara kuantitas. Dari 1, 10, lalu 50%. Itu klimaks pertama. Klimaks kedua, dari yang cuman kambing menjadi klimaks itu anak. Yang secara nilai lebih berharga daripada apapun. Itu klimaks. 2 macam klimaks. Secara kuantitas maupun secara kualitasnya. Nah, pada waktu kita melihat ketiga bersama-sama, pada perumpamaan domba dan dirham, yang hilang dicari sampai ditemukan. Maka ditutup dengan kisah sukacita di surga. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7 ini bicara soal domba yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena 1 orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Abaikan itu bagian B. 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan karena orang benar. Itu tadi saya sudah singgung. Realitanya tidak ada orang yang benar. Kecuali Yesus. Semua orang dari Adam sampai nanti sebelum Kristus datang kedua kali. Semua orang itu orang berdosa dan butuh pertobatan. Mungkin bagi manusia ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada orang baik, ada orang jahat. Tetapi di hadapan Tuhan. Semua keturunan Adam.
orang berdosa yang perlu pertobatan. Maka di sini dikatakan demikian juga ada sukacita di surga. Itu bicara tentang domba yang hilang. Lalu Injil Lukas pasal 15 ayat 10 bicara soal dirham. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi dalam dua perumpamaan baik domba maupun dirham yang hilang. Memang berbicara tentang orang berdosa yang bertobat. Tetapi selangkah lebih maju pada perumpamaan dirham. Walaupun sudah bertobat tapi belum bisa dipakai Tuhan. Karena terhilang di dalam rumah. Banyak jemaat kalau ditanyain pendetanya, kamu udah sekian lama jadi jemaat di GPI, ayo dong mulai melayani. Tidak ada waktu, ngomongnya gitu. Tapi kalau ke gym ada waktu, olahraga ada waktu, me time ada waktu. Ya mungkin dia dirham yang hilang, tapi di GPI nggak ada sih. Nggak ada. Setahu saya loh ya, nggak tahu kalau menurut Tuhan. Ya. Oke, ini dua perumpamaan sebelumnya. Tetapi sekarang pada perumpamaan anak yang hilang, seorang ayah hanya mempunyai dua anak, ketika hilang satu justru tidak dicari. Sesuatu yang aneh dong, terjadi anomali. Yang domba cuma hilang satu dicari. Yang dirham hilang satu dari 10 masih dicari. Satu dari dua anak hilang harusnya lebih dicari. Tetapi terjadi anomali, tidak dicari. Aneh. Maka anomali inilah yang harus kita tangkap. Tetapi maaf seringkali ketika kita mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang, langsung kita ngomong soal apa? Kasih Bapa. Kalau kasih Bapak, kenapa tidak dicari? 50% loh yang hilang. Anak loh yang hilang. Kenapa? Kita sering kali menafsir perumpamaan anak yang hilang dilepaskan dari jilid pertama dan jilid kedua. Nah di dalam bukan saja terjadi anomali, di mana hilang satu tidak dicari, padahal itu anak. Bahkan dalam perumpamaan yang ketiga, muncul tokoh antagonis yang tidak ada pada dua perumpamaan sebelumnya. Yaitu kakak sulung yang marah-marah ketika adiknya sudah tidak dicari tapi balik sendiri. Logikanya kan begini, ketika adiknya pulang kalau kakaknya tuh masih sedikit punya hati nurani ya. Basa-basi dikit. Aduh adikku sorry ya, kakak sibuk sebetulnya rencananya minggu depan kakak mau mulai cari kamu. Kenyataannya kamu udah balik, syukur deh. Itu basa-basi dikit lah ya. Tapi ini tidak ada basa-basi malah marah. Jadi sebetulnya perumpamaan anak yang hilang ini mau berbicara tentang apa sih? Mari kita lihat. Mengapa anak yang hilang tidak dicari oleh ayahnya? Kan harusnya dicari seperti gembala mencari domba, seperti perempuan mencari dirham yang hilang. Tapi kenapa sang ayah tidak mencari anaknya? Maka jawabannya sebetulnya cukup sederhana. Sebab anak yang terhilang mempunyai seorang kakak. Dan ayahnya tentunya berharap sang kakak mencari adiknya yang terhilang. Sebetulnya poinnya di sana. Cuman papahnya ini punya kerinduan itu. Punya harapan itu. Tapi tidak ngomong secara terang-terangan kepada kakaknya. Namun kalau sang kakak tahu hati ayahnya. Apalagi melihat ayahnya sejak adiknya itu pergi selalu dari pagi sampai petang terus duduk di depan pintu rumah. Harusnya dia tahu. Papanya tuh kangen sama adiknya. Tetapi dia tidak pernah berusaha mencari adiknya. Papahnya pasti punya keinginan. Kan anakku ini punya kakak. Siapa lagi yang menjaga adik? Siapa lagi yang mencari adik?
Siapa lagi yang memperhatikan adik kalau bukan kakak? Itulah yang sebetulnya ada dalam hati sang ayah. Itu sebabnya sang ayah tidak mencari sendiri. Kalau punya kakak. Kalau nggak punya kakak, dia pasti suruh karyawannya. Tapi kalau suruh karyawannya kan karyawannya asal-asalan pergi sebentar, ngabisin ongkos jalan, lalu ngomong nggak ketemu, selesai. Tetapi permasalahannya ini seharusnya kan kakak, tapi itu tidak terjadi. Nah saudara, sebetulnya siapakah yang dimaksud dengan anak yang hilang dan kakak sulung pada perumpamaan ini? Maka sebetulnya anak yang hilang. Itu kalau kita kaitkan kepada Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-1 tadi, jelas adalah para pemungut cukai, orang-orang berdosa yang datang mendengar Tuhan Yesus mengajar. Itu Lukas pasal 15 ayat pertama. Tetapi juga mewakili setiap kita orang-orang berdosa. Itulah anak yang hilang. Gampang kita menafsir tentang anak yang hilang. Tetapi sekarang siapakah kakak sulung? Saudara, di dalam cerita Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, kakak sulungnya cuma satu, namanya sulung ya cuma satu. Tetapi sebetulnya kalau kita jeli, di dalam kisah ini ada dua kakak sulung. Kakak sulung yang pertama, Tuhan Yesus. Dia kakak sulung yang mencari adiknya yang terhilang. Itu sebabnya di dalam ketergesa-gesaan harus segera sampai ke Yerusalem. Ketemu orang-orang berdosa, ketemu pemungut-pemungut cukai. Dibela-belain, makan bersama, mungkin nginep sehari untuk mempertobatkan mereka. Masih ingat? Kepada 10 orang sakit kusta karena tergesa-gesa Tuhan Yesus ngomong apa? Pulanglah, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Tetapi sebagai kakak sulung, melihat pemungut-pemungut cukai, orang-orang berdosa yang terhilang, Yesus sebagai kakak sulung tidak bisa santai-santai saja. Dia mencari. Dua, kakak sulung itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Adalah kakak sulung yang justru marah ketika orang berdosa bertobat. Jadi kakak sulung itu sebetulnya sindiran yang ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi ada kakak sulung dua. Yesus sebagai kakak yang mencari adiknya, bahkan demi mencari meninggalkan 99, meninggalkan semuanya, habisin ongkos. Dia sendiri soal ongkos perjalanan udah habis, adik belum ketemu, cari terus. Menjadi seperti seorang hamba. Sampai habis-habisan. Dia sendiri ikut kelaparan karena ongkos habis. Tetapi adik belum ketemu, dia tidak akan pulang sebelum ketemu adiknya. Kan kira-kira begitu kalau kita mau pakai konteks perumpamaan anak yang hilang. Dan itu adalah sekali lagi korban Kristus di atas kayu salib. Nah, sosok kakak yang sulung yang digambarkan dalam perumpamaan anak yang hilang. Di dalam ayat 28-29 dikatakan demikian. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Pap, aku ini terus di rumahmu, bahkan aku terus bekerja, bertanggung jawab atas semua perusahaan-perusahaan, ladang, semua kekayaanmu aku yang ngurusin. Sementara adikku, Bojai, dia malah ngambil duit, minggat lagi. Tapi kepada anak yang kayak begini, begitu pulang engkau mengadakan pesta,
Aku belum pernah satu kali pun engkau pestain. Ini sikap kakak yang sulung. Siapakah kakak yang sulung untuk konteks aplikasi kekinian? Maaf, jika gereja masa kini hanya mengajar dan mengajak orang untuk setia beribadah kepada Tuhan supaya mendapat berkat Tuhan dengan berlimpah. Tidak bolehkah jika dikatakan sudah menjadi kakak sulung yang terhilang di dalam rumah? Seperti dirham yang tidak bisa dipakai oleh pemiliknya. Menyedihkan kalau kita mau jujur ngomong. Hari ini ketika dunia dengan segala yang ditawarkan begitu menarik hati. Gereja terhanyut menjadi kakak sulung yang cuma mengatakan, Tuhan, apa berkat-Mu untuk aku? Banyak orang Kristen diajarkan untuk setiap beribadah, bahkan setiap membaca Alkitab, karena dengan setiap beribadah, setiap membaca Alkitab, khususnya doa Yabes, bahkan dihafalkan, dapat berkat berlimpah. Banyak gereja yang tidak pernah mengajarkan jemaatnya untuk bertumbuh, untuk berpikir tentang jiwa-jiwa yang belum selamat. Cuma berbicara tentang kekayaan, berkat, kesembuhan, dan apapun itu. Jikalau demikian gereja itu hari ini sudah menjadi kakak sulung. Banyak gereja-gereja di kota besar. Sekali perayaan. Entah itu HUT ke-70 tahun gerejanya. HUT ke-100 tahun apalagi. Waktu Natalan. 2 jam. Menghabiskan dana ratusan bahkan miliaran rupiah. Sekali sewa di gedung pertemuan di Hilton berapa? Baru sewa Videotronnya udah ratusan juta. Banyak gereja dananya lebih banyak untuk kebutuhan internal. Lebih daripada untuk menjangkau jiwa-jiwa orang berdosa. Jikalau demikian, gereja sudah menjadi kakak sulung. Jikalau gereja kita hari ini adalah adik yang terhilang, bertobatlah. Jikalau hari ini gereja kita tanpa disadari cenderung mau menjadi kakak sulung yang tidak peduli dengan yang lain. Mohon belas kasihan Tuhan. Datang kepada Kristus. Belajar pada Dia. Dia kakak sulung yang mencari di dalam kesempatan yang sangat sempit. Dengan segala resiko. Sekalipun dia tahu semakin dekat Yerusalem, semakin banyak orang yang membenci dia. Tetapi anak yang hilang harus dicari. Puji syukur. Kita adalah anak yang hilang. Domba yang hilang. Yang sudah ditemukan oleh Kristus. Dan berkatalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau jadi 9 dirham yang dapat dipakai oleh Engkau bagi kemuliaan-Mu. Bukan menjadi 1 dirham yang terhilang di dalam rumah. Doa seperti ini sanggup kita naikkan. Dan bukan hanya dinaikkan, bahkan kemudian dilaksanakan dalam kehidupan kita. Ketika sekali lagi kasih Tuhan yang dinyatakan di puncak Golgota di atas kayu salib memenuhi dan meliputi seluruh hati dan totalitas hidup kita. Oleh karena itu, sambutlah roti. Terimalah anggur dengan satu kesadaran. Ini gambaran
tentang kasih Kristus yang luar biasa. Yang meninggalkan segala-galanya. Yang 99, bahkan yang tidak terhingga. Yang tak terkatakan. Bagi kita, orang-orang berdosa.